Judul karya Pudar, bab 29, penulis Neng Neng. Hening, sepi. Tangan itu tidak lagi menyentuh bagian tubuh Lili, sementara napas Lili masih tidak beraturan. Jangan! Lili kembali berteriak kalau ada tangan yang menyentuhnya. Membuka mata perlahan, Lili menatap Ratih yang tengah berdiri dengan tubuh sama bergetarnya. Li, kamu gak apa-apa? Ratih memeluk tubuh bergetar Lili seraya membisikkan kata. Terima kasih, Li. Lili mengedarkan pandangannya. Ternyata para preman tadi telah tumbang karena Abang Ratih datang tepat waktu. Lili bahkan tidak menyadari kapan para preman itu pergi. Terima kasih, Lili. Kata-kata itu entah sudah berapa ratus kali terlontar dari mulut Ratih. Gadis itu masih menyelonjorkan kakinya di pinggir jalan dengan abangnya yang tengah memeluknya erat. Di sisi lain ada Lili yang kini tengah menatap datar pada jalan raya yang semakin sunyi. Maaf kalau selama ini aku sering bersikap kasar sama kamu, ucap Ratih dengan sesenggukan. Tubuhnya masih bergetar hebat. Gadis itu mengalami syok yang luar biasa. Lili masih bergeming dengan enggan berkomentar. Dalam hatinya, Lili juga sama-sama merasa ketakutan dan rasa cemas yang sama. Namun, Lili mencoba menekan setiap rasa yang mampir di hatinya. Lili tidak lagi ingin menjadi Lili yang dulu. Lili yang mudah mengekspresikan perasaannya kepada Bunda. Terima kasih. Uluran tangan itu berasal dari Abang Ratih. Pria itu beranjak berdiri, kemudian menghampiri Lili yang masih bergeming. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu apa yang bakal terjadi sama adikku. Sekali lagi, terima kasih. Lili menatap datar pada tangan yang tengah menjulur tersebut. Lama uluran tangannya tidak ditanggapi. Akhirnya Abang Ratih kembali menurunkan tangannya, mencoba mengerti pada perangai Lili. Sekali lagi, terima kasih. Kamu aku antar pulang ya, agar tidak terjadi lagi kejadian seperti tadi. Ucapnya menawarkan diri. Namun, Lili hanya terdiam, mencoba berdiri meski kesusahan, dan melangkahkan kakinya menuju arah jalan pulang. Loh, Lili? Abang Ratih sigap mengejar, namun Lili tidak peduli. Bang, gak apa-apa. Dia memang begitu. Ayo kita pulang. Ratih menghentikan laju kaki sang abang. Rama menoleh kemudian kembali menghampiri Ratih. Kakak beradik itu kembali menghampiri motornya dan pulang menuju rumahnya. Sementara itu, baru beberapa langkah kakinya menapaki bumi, Lili mendengar suara motor yang pergi menjauh dari dekatnya. Lili menghentikan langkah dengan mata terpejam. Giginya gemelatuk kuat, tangannya mencengkram perutnya kuat. Rasa sakit itu kian menyiksa. Kadang, Lili merasa tidak kuat menahannya. Keringat dingin sudah mengalir di dahi. Dengan langkah terseok, Lili mempercepat langkahnya agar segera tiba di kontrakan kumuhnya. Bim, harus banget ya kita lakuin ini. Catherine, gedung mewah ini? Ayolah, kita mengadakan pesta pernikahan kita hanya sehari saja. Kenapa harus sampai menghabiskan uang sebanyak ini? Anissa kembali tidak memahami arti dari sikap Bima yang selalu saja berlebihan. Anissa tahu jika Bima adalah anak tunggal dari orang kaya. Namun, Anissa berpikir Bima tidak harus menghabiskan uang jutaan dolar hanya untuk sewa gedung pernikahan hanya untuk satu hari saja. Hei, kamu adalah perempuan yang paling aku cintai. Jadi wajar saja jika aku melakukan semua ini. Bima tersenyum, menatap sang kekasih yang selalu bersikap lembut dan baik. Daripada menghabiskan uangmu untuk hal seperti ini, lebih baik kamu mendonasikan uangmu untuk panti asuhan. Di sana ada banyak sekali anak-anak yang kurang beruntung, yang membutuhkan uang dari kita. Kasihan mereka, Bim. Anissa terlihat menerawang. Gadis cantik itu berhati mulia. Seringkali ia mendonasikan uangnya untuk acara amal. Dan hal ini pula yang membuat Bima semakin jatuh pada pesonanya. Calon istriku ini memang gadis yang baik. Aku menyayangimu. Bima kembali memeluk Anissa dengan sayang.
Suara bunyi telepon menginterupsi kegiatan mereka yang tengah berpelukan. Anissa mengurai pelukan lalu melepaskan pelukannya, menghampiri ponselnya yang berada di dalam tas yang diletakkannya di atas kursi yang tidak jauh darinya. "Siapa yang menelponmu sayang?" Bima mendekat. "Oh, Zahra," ucapnya sumringah. Beberapa minggu terakhir gadis itu jarang sekali berhubungan dengan sahabatnya itu. "Lebih baik jangan diangkat," ucap Bima tegas. Anissa mengernyit bingung. "Kenapa?" tanyanya tak mengerti. Zahara sahabat mereka. Kenapa Bima melarangnya mengangkat telepon dari Zahra? Ada yang lebih penting dari mengangkat telepon dari Zahra. Bima mendekat dengan senyum liciknya. "Hah?" Anissa tampak tak mengerti. Namun selanjutnya, Anissa paham apa yang diinginkan Bima kalau pria itu mulai menarik tangannya untuk mengunjungi sebuah ruangan yang terdapat sebuah singgasana mewah khas pelaminan. Siang ini, pelanggan belum berdatangan seperti biasa. Membuat Lili dan Ratih yang biasanya super sibuk, kini tengah mengerjakan pekerjaannya dengan sedikit santai. Pelanggan hanya berdatangan 1 atau 2 orang saja, membuat 2 gadis itu bisa sedikit meregangkan ototnya yang sedikit kaku. "Kalau kamu pegal cuci piring terus, kita bisa gantian." Ratih mendekati Lili yang tengah mengusap piring dengan spons di tangannya. Namun, Lili tidak menanggapi. Gadis itu hanya asyik dengan dunia yang diciptakannya sendiri. "Ngomong-ngomong, ayah anak kamu kemana? Dia gak mau tanggung jawab?" Pertanyaan itu begitu sensitif terdengar di telinga Lili, sampai gadis itu menghentikan usapan tangannya. Ratih masih berdiri menatap Lili, berharap ucapannya bisa memancing reaksi Lili. Suasana menjadi hening dan sedikit tegang kala Lili mengepalkan tangannya kuat. "Li, ada yang mau ketemu kamu." Bu Ratna datang membawa udara di sekitar tidak semencekam tadi. "Siapa?" tanya Lili datar. "Katanya teman kamu." Bu Ratna kembali masuk ke dalam tenda tanpa Lili menyetujui panggilannya. "Teman?" Wah, kali ini siapa yang mengaku menjadi teman Lili? Seumur hidupnya, Lili tidak pernah memiliki teman. Lili berjalan kaku meninggalkan Ratih yang masih memperhatikan gerak langkahnya, menuju keluar warung tenda. Menerka-nerka, siapakah gerangan yang ingin menemuinya? Langkah Lili terhenti kala melihat seorang gadis yang tengah berdiri menatapnya. Gadis itu cantik, dengan tinggi semampai dengan penampilannya yang begitu modis, menunjang kecantikannya. "Hai Lili," ucapnya ceria sembari melambaikan tangannya. Lili menatap dengan datar. Gadis itu menatap kosong pada gadis yang kini tengah menghampirinya. "Kamu apa kabar?" ucapnya so akrab. Lili tidak merespon. Gadis itu kembali terdiam. "Ikut aku yuk," ajaknya menuntun tangan Lili yang masih bergeming. "Aku udah minta izin sama Bu Ratna, biar bisa izinin kamu pergi sama aku sebentar," ucapnya, seolah mengerti pikiran Lili. Langkah mereka terhenti di sebuah taman kota yang tidak jauh dari warung Bu Ratna tadi. Kedua gadis itu berhenti di bawah pohon rindang, lalu mereka menduduki salah satu kursi panjang yang berada di sana. "Lili, aku mau minta maaf untuk semua yang telah aku lakukan." Ucapnya itu dimulai oleh seorang gadis yang sedari tadi menuntun Lili. "Kamu mau maafin aku kan, Li? Aku tidak sengaja, sumpah." Gadis itu mengangkat kedua jari telunjuk dan jari tengahnya, sembari menggelengkan kepalanya. "Aku gak tahu apa yang terjadi sebenarnya," ucapnya lagi, yang sedari tadi hanya ditanggapi dengan tatapan kosong dari Lili. "Li, kamu dengerin aku kan?" Zahra. Gadis itu mulai kesal dengan ekspresi Lili yang hanya datar dan menatap seberang jalan dengan tatapan kosong entah kemana. Zahra menatap tangan Lili yang ini tengah memegang perutnya entah kenapa. Apakah Lili lapar atau merasa ada yang sakit? Zahra menerka-nerka. "Li." Zahra akhirnya mengikuti arah pandang Lili karena merasa penasaran. Mata Lili tertuju pada sebuah kafe di seberang sana. Kaca kafe bergambar buah berwarna hijau dengan biji hitam kecil-kecil. Seketika Zahra menepuk jidatnya perlahan. Lalu tiba-tiba gadis itu terkekeh pelan. "Oh, kamu mau buah kiwi ya, Li? Kamu ngidam? Kenapa gak bilang dari tadi sih?" "Hah?"